Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Sulawesi Barat, Bapak Dr. Insinyur Haji Aksan Jalaluddin MS. Yang terhormat Bapak Dekan Visip Universitas Sulawesi Barat, Bapak Dr. Haji Burhanuddin MSI. Yang terhormat Bapak Abdul Muthalib SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Prodi Hubungan Internasional Universitas Sulawesi Barat. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan staf Universitas Sulawesi Barat serta teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Tak lupa pula kita mengirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya atas nama Julita dengan NIM F022031 untuk menyampaikan pidato yang berjudul Masalah Sampah Secara Global. Sampah plastik merupakan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan dunia. Penggunaan produk plastik secara tidak ramah lingkungan menyebabkan berbagai masalah lingkungan hidup yang serius. Pencemaran plastik di dunia. Di kota-kota dunia, menghasilkan sampah plastik hingga 1,3 ton setiap tahunnya. Diperlukan upaya global yang terkoordinasi untuk mulai menangani masalah ini. Meskipun tampaknya beberapa negara memerlukan lebih banyak fokus dan perhatian. Misalnya, seperti Tiongkok, Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka, yang merupakan pencemar terburuk di dunia. Pencemaran lingkungan saat ini memang sudah tidak dipungkiri lagi. Banyak yang terjadi di belahan dunia. Hal itu disebabkan karena banyak orang yang tingkat kepeduliannya terhadap lingkungan ini masih rendah. Adapun akibat pencemaran tersebut, dampak negatifnya seperti merebaknya wabah penyakit yang kerap kali terjadi dan menimpa masyarakat yang tinggal di lingkungan yang tercemar. Bukan hanya sampah darat saja, tetapi sampah yang ada di lautan pun semakin banyak yang membuat laut itu sendiri semakin tercemar. Pada tahun 2040 mendatang, sampah plastik sebanyak 1,3 miliar ton diperkirakan bakal mencemari daratan dan lautan dunia, kecuali jika khalayak menggelar aksi global. Yang namanya sampah membutuhkan waktu lama, bahkan ratusan tahun sebelum terurai sempurna. Dalam prosesnya, sampah hancur menjadi partikel-partikel kecil, kemudian menyebar ke perairan luas dan tanpa sadar dikonsumsi oleh hewan-hewan di lautan. Sampah-sampah itu terus membunuh makhluk hidup di lautan. Limbah plastik yang ada di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100.000 mamalia laut, kura-kura laut, ikan-ikan dalam jumlah yang besar setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri, sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan upaya yang luar biasa untuk memantau wilayah lainnya. Salah satu yang penting adalah menjaga perairan itu bebas sampah. Pada tahun 2015, sebuah grup penelitian Jambek mengeluarkan hasil riset mereka soal fakta sampah plastik yang ada di laut dalam sebuah jurnal yang berjudul Plastic Waste Input from Land into the Ocean. Dari data tersebut mengisahkan posisi Indonesia berada di nomor 2 sebagai penyumbang sampah plastik ke lautan di dunia. Fakta sampah plastik di laut itu, yang pertama, Cina menghasilkan jumlah sampah terbesar di laut, yaitu 262,9 juta ton sampah.
Yang kedua, Indonesia menghasilkan 187,2 juta ton sampah. Ketiga, Filipina sebanyak 83,4 juta ton sampah. Yang keempat, Vietnam sebanyak 55,9 juta ton. Dan terakhir, Sri Lanka 14,6 juta ton sampah. Data pada tahun 2020. Total sampah yang masuk ke laut diperkirakan mencapai 521.540 ton, di mana sekitar 12.785 ton berasal dari aktivitas laut. Dapat diketahui bahwa kalau jumlah sampah tersebut semakin bertambah setiap tahunnya, manusia dan hewan yang sesama makhluk hidup pasti merasakan dampak yang buruk. Tapi di sini kita tahu, yang berbuat merusak lingkungan adalah manusia itu sendiri. Tapi tidak semua manusia melakukan hal yang sama. Ada juga manusia yang berusaha untuk memperbaiki alam tempat mereka tinggali. Nah, inilah yang harus kita bantu perjuangannya agar setidaknya sampah tidak semakin bertambah di lautan maupun di darat. Sebagai anak muda yang milenial, tidak ada salahnya kita bergerak membantu memperbaiki lingkungan kita ini. Justru sebagai anak muda, secara langsung sebagai generasi penerus, di sini kita harus andil dalam membantu menjaga lingkungan di negara kita, baik itu langsung maupun tidak langsung. Hal pertama yang paling mudah dilakukan sebenarnya itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Mungkin hal ini terlihat sepele, namun setidaknya sampah tersebut tidak tersumbat di selokan, tidak tersumbat di sungai, agar tidak terjadi banjir di saat hujan lebat. Namun seperti di awal yang saya sampaikan bahwa masih banyak kesadaran orang-orang yang masih rendah akan pentingnya menjaga lingkungan ini. Salah satu langkah awal agar kesadaran orang-orang bisa meningkat dengan melakukan sosialisasi, agar pikiran mereka bisa terbuka, bisa lebih mengetahui hal-hal kecil apa saja yang bisa mereka lakukan untuk menangani masalah sampah seperti sekarang ini. Ada juga hal-hal yang lain yang bisa dilakukan, seperti saat ke pasar orang-orang bisa membawa tas belanja sendiri tanpa perlu memakai plastik yang banyak saat berbelanja dan dibuang begitu saja. Dan juga bisa menggunakan produk dengan yang dikemas dengan beling kaca atau karton. Salah satu manfaat yang bisa didapatkan saat membeli barang yang dikemas dengan beling kaca adalah selain ramah lingkungan, tapi bisa digunakan kembali untuk wadah lainnya. Nah, adapun hal yang paling mudah juga adalah membawa botol minum sendiri. Dengan begini, kita bisa lebih hemat, aman, sehat, dan cinta lingkungan. Berbeda dengan botol minum plastik, yang paling banyak ditemukan karena hanya bisa sekali pakai dan mengganggu kesehatan jika digunakan berkali-kali. Sama halnya dengan sedotan. Untuk minuman di restoran, kafe, atau tempat jualan minuman sekarang ini. Namun, sampai sekarang banyak restoran, terutama restoran cepat saji dan kedai minuman, melayani pembelian minuman yang dituang ke botol sendiri karena kebijakan dan peraturan perusahaan. Tapi, setidaknya langkah kecil yang bisa kita lakukan adalah menghindari penggunaan sedotannya dan menolak diberikan tas plastik tambahan saat ingin membawa pulang minuman tersebut. Kemudian, jika tidak ingin sampah plastik semakin menumpuk di rumah ataupun lingkungan sekitar, kita bisa mendaur ulang sampah tersebut. Tidak hanya bantu-bantu mengurangi volume sampah plastik di lingkungan tempat tinggal,
namun juga bisa dijadikan sebuah ide bisnis. Seperti tas dan keranjang yang terbuat dari sampah plastik. Dengan begini, produk daur ulang bisa laku di pasaran dan sekalian membantu mengurangi pencemaran sampah yang terjadi di negara Indonesia ini. Adapun kesimpulan dari pidato yang saya sampaikan ini adalah lingkungan yang kurang bersih, banjir, dan penyakit di mana-mana bukan kesalahan satu individu bahkan pemerintah. Tapi kita semualah yang lalai dalam menjaga lingkungan tersebut. Jika ingin melakukan suatu perubahan, mulailah menjadi pribadi yang bersih terlebih dahulu. Belajar mencintai lingkungan dan menghindari aktivitas-aktivitas yang bisa merusak lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan dan penggunaan produk plastik yang secara berlebihan. Mari kita sama-sama menjaga bumi pertiwi kita agar keindahannya bisa dinikmati oleh anak dan cucu kita di masa yang akan datang. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.